Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuraiti Lutfiani dengan NIM 2118097. Saya akan menjelaskan tentang peristiwa hijrah Habsyi. Habsyi atau Habasyah itu adalah negara yang disebut dengan Abyssinia. Terletak di Afrika Timur dan dipimpin oleh Raja Najasyi atau Raja Negus. Raja Najasyi adalah raja yang memeluk agama Nasrani atau Kristen. Raja Najasyi itu adalah raja sangat bijaksana, adil, bijaksana, jujur, dan tidak suka dolim. Nah, Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabatnya untuk berhijrah ke Habsyi. Kenapa Rasulullah SAW memilih para sahabatnya untuk pergi ke Habsyi? Karena di negeri Habsyi itu adalah negeri yang sangat aman, damai, dan tidak ada tidak ada kedoliman, dan rajanya pun sangat adil dan bijaksana. Oleh karena itu Rasulullah SAW memerintahkan kepada kaumnya untuk berhijrah ke negeri Habsyi. Nah, sebelumnya para sahabat itu menolak untuk berhijrah ke Habsyi karena mereka akan tetap berada di kota Mekah walaupun mereka disiksa oleh kaum kafir Quraisy. Dengan walaupun mereka disiksa dan ingin tetap tinggal di kota Mekah, akan tetapi dia tetap akan mempertahankan akidah Islamnya di dalam hatinya walaupun mereka telah disiksa oleh kaum kafir Quraisy. Akan tetapi Rasulullah SAW tidak rela melihat kaum muslimin disiksa dan diperlakukan secara hina oleh kaum kafir Quraisy. Akhirnya Rasulullah SAW membujuk kaum muslimin agar mau berhijrah ke negeri Habsyi karena perilaku dan tingkah laku kaum kafir Quraisy itu tidak bisa ditoleransi kembali, karena mereka itu telah melemparkan beberapa kotoran, baik itu kotoran hewan maupun manusia, dan telah melemparkan sejenis batu kepada kaum muslimin karena mereka tidak suka Nabi Muhammad SAW berdakwah di kota Mekah. Nah, pada waktu itu Rasulullah SAW tetap pergi ke para sahabatnya itu tetap pergi ke negeri Habsyi, dan negeri Habsyi itu berangkat ke negeri Habsyi itu terbagi menjadi dua gelombang atau dua rombongan. Yang pertama, rombongan kaum muslimin yang terdiri dari kurang lebih 10 anak laki-laki dan 4 anak perempuan, dan dilanjutkan pada tahun kelima kenabian. Pada tahun kelima 7 kenabian disusul oleh rombongan kedua yang dipimpin oleh Utsman bin Affan dan para sahabat yang lainnya, dan totalnya terdiri dari 3 anak laki-laki dan 13 anak perempuan. Oleh karenanya itu setelah mereka sampai di negeri Habsyi, mereka disambut hangat oleh Raja Najasyi dengan cara hormat dan bijaksana. Disitulah kaum muslimin merasa aman, damai, dan hatinya merasa bahagia karena telah disambut dan dihormati oleh Raja Najasyi yang begitu bijaksananya kepada rakyatnya walaupun mereka berbeda agama. Akan tetapi sikap hormat Raja Najasyi kepada kaum muslim itu sangatlah bagus sekali. Nah, setelah melihat fenomena kaum muslimin dan Raja Najasyi itu sangat berdamai, tidak ada perselisihan, para kaum kafir Quraisy itu merasa dirinya itu telah gagal untuk mengambil kaum muslimin untuk disiksa
kembali. Akhirnya kaum kafir Quraisy itu memerundingkan kembali kepada para pengikut-pengikutnya untuk menyelesaikan permasalahan gimana caranya Raja Najasyi itu membenci kaum muslimin. Akan tetapi rencana semua itu gagal karena Raja Najasyi pada waktu itu kaum kafir Quraisy itu ingin mengadu domba kaum muslimin dan Raja Najasyi, di mana kaum kafir Quraisy itu mengatakan kepada Raja Najasyi kalau kaum muslimin itu telah menjelek-jelekan Isa dan ibundanya. Akan tetapi Raja Najasyi tidak begitu percaya kepada kaum kafir Quraisy. Akhirnya beliau bertanya langsung kepada kaum muslimin. Akhirnya dijawab oleh kaum muslimin bahwa mereka telah menjelaskan yang sebenarnya tentang Isa dan ibundanya. Akhirnya Raja Najasyi menolak atas perkataan dari kaum kafir Quraisy tersebut. Walaupun Raja Najasyi akan diberikan hadiah oleh kaum kafir Quraisy kalau beliau menyerahkan kaum muslimin kepada kaum kafir Quraisy kembali, akan tetapi Raja Najasyi malah justru melindungi kaum muslimin karena Raja Najasyi itu tahu mana yang benar dan mana yang salah. Dan akhirnya Raja Najasyi pun tidak percaya, dan setelah melakukan rencana kaum kafir Quraisy itu gagal karena Raja Najasyi tidak begitu percaya kepada kaum kafir Quraisy. Akhirnya kaum kafir Quraisy di kota Mekah mengadakan pemboikotan, di mana yang berisinya itu yang pertama tidak boleh dilarang melakukan perdagangan Bani Hashim, Bani Thalib dan umat Islam. Terus tidak boleh berbicara, tidak boleh menjenguk orang yang sakit dan kepada Bani Hashim, Bani Thalib dan umat Islam. Yang ketiga, tidak boleh mengadakan pernikahan kepada kaum Bani Hashim dan Bani Thalib dan umat Islam. Yang keempat, tidak boleh. Yang kelima, yang terakhir itu adalah tidak umat Islam diusilkan di kota Mekah, kecuali kalau mereka mau menyerahkan Rasulullah SAW kepada kaum kafir Quraisy. Itulah lima perjanjian dari kaum kafir Quraisy. Apa Rasulullah SAW itu ikut ke negeri Hashim pada waktu itu, pada peristiwa hijrah Hashim itu Nabi Muhammad SAW itu tetap stay di kota Mekah, tetap tinggal di kota Mekah, walaupun beliau menghadapi hinaan dari kaum kafir Quraisy, bahkan sesaat dari kaum kafir Quraisy, akan tetapi beliau tetap tinggal di kota Mekah sampai pada waktu itu ada sekelompok orang kafir lagi akan berencana untuk mengusir Raja Najasyi kembali, akan tetapi diketahui oleh Rasulullah. Akhirnya Rasulullah SAW mendekati sekelompok orang tersebut dengan cara beliau mengatakan bahwa yang berfirman dalam Quran surat An-Najm ayat 62, "Tasbihullah wa abduhu", bahwa sesungguhnya bersujudlah kepada Allah dan beribadahlah kepada Allah, tetapi ditolak mentah-mentah oleh kaum kafir Quraisy. Ada beberapa kaum kafir Quraisy yang menerima firman Allah tersebut dengan menggetarkan telinganya dan hatinya sehingga terbuka. Ada juga yang sebagian kaum kafir Quraisy menolaknya. Itulah peristiwa hijrah ke Hashim. Sekian dari saya.